Thank you Bapak, kami berterima kasih untuk teman-teman yang setiap sama-sama belajar mengenal hatimu, mengenal pribadimu, dan bagaimana cara engkau bekerja di dalam setiap kami. Sehingga kami akan mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik. Kami akan selesaikan dengan kuat dan baik. Supaya nama Tuhan saja yang dipermulakan melalui kehidupan kami. Kami berkati semua tim yang melayani kami juga dan semua jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Kami berkati agar ketentraman, ketenangan, damai sejahtera Allah melimpah di hati, di jiwa kami. Sehingga kami bisa fokus 1 jam ini kepada apa kata Tuhan. Allah itu hidup dan dia masih berbicara. Thank you Lord, kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Oke dok. Kita masuk di bagian terakhir daripada perjalanan Yesus, pencobaan dan ujian. Pencobaan jiwa, ujian iman. Di padang gurun, di Matius 4, Lukas 4 ya. Di Markus 1 ayat 13, nah, Anda lihat bahwa di padang gurun itu tempatnya secara manusiawi gak enak banget loh. Yesus dikelilingi binatang buas, saudara-saudara. Di kitab Markus dicatat, di Injil Markus. Dan malaikat Tuhan melayani dia. So, saya berdoa di musim pandemi ini, Anda semua bisa melihat into the supernatural. Kepada kehidupan para malaikat. Rather than kepada berita-berita yang menakutkan tentang korban-korban, orang-orang yang kehilangan, kedukaan dari akibat tubuh yang tidak bisa fit untuk menghadapi serangan daripada virus corona ini. Nah, mayoritas yang gak fit itu banyak yang kaget, shock. Karena terlalu banyak dengar berita negatif. Let's focus on what God has for us. Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Betul gak? Nah hasil daripada di Lukas 4 ayat 13. Setelah selesai mencobai jiwanya Yesus dan menguji imannya Yesus, maka iblis mundur untuk beberapa saat. Mencari another opportune time. Nah, Yesusnya kemudian dibawa ke bait Allah. Wah, 3 hal kan terjadi di bait Allah ya. Anda bisa melihat dia menjadi pribadi dengan hidup dengan standar yang tinggi, kualitas pribadi jati diri yang luar biasa. He lived a new living way. Nomor 2, kita melihat dia memiliki moral authority, dia punya pengaruh yang luar biasa, correct? Oke. Dan kita melihat yang kedua, yang ketiga ya, ternyata Yesus itu memiliki jelas banget waktu dia baca Lukas 4 ayat 18 sampai ayat 20, di mana dia diberikan gulungan kitab Yesaya 61. Dan langsung dia berkata, today, this is the day that start the history of mankind. Sejarah dimulai. Di situ dia berkata, this is the year that God will act. Allah akan bertindak. So di wilderness ini tempat di mana refinement to redefine our purpose terjadi. Oke, ini tempat ternyata leaders padang gurun ini tempat di mana leaders itu diajarin memimpin. So konklusinya, wilderness experience will make you better, not bitter, and bigger on the inside. Ya, manusia batin Anda, manusia rohmu itu lebih kuat daripada manusia kedagingan. Ya, kedagingan kita tuh ada di jiwa kita. Itu daerah yang tempat di mana Yesus itu kalau dicobai jiwanya, emosinya, selalu appetite-nya yang nafsunya yang dicobai, dari appetite kemudian lapar dirayakan orang, nggak applause, oke. Kemudian dia juga ditawarin kekuasaan. Kamu sembahku aja, semua kekuasaan ini. Jatuhin badan kamu. Nanti kan ada malaikat yang menatang kamu. Ada tertulis kan? Nah, kan Anda tahu. Dari semua pengalaman Yesus 40 hari 40 malam. Sedang puasa gak makan, gak minum. Gak makan makanan, gak minum air setetes pun. Badannya lapar, saudara-saudara. And temptation itu selalu ke jiwa. Ya, kalau ujian, tes, always ke faith. Pemurnian iman itu. Nah, waktu Yesus masuk ke dalam padang gurun oleh Roh Kudus, saya sengaja di PowerPoint ini diboltin. Yesus dibawa masuk ke dalam padang gurun oleh Roh Kudus.
So this is God's will ya. Jadi dengan kata lain kita mau ngomong seperti ini. Anda minta tolong sama Tuhan diberikan courage, keberanian. And the power of the Holy Spirit untuk membuat kita surrender, nggak pegang kendali terus hidup kita. Dimana kita mau berserah bahwa belajar mentaati Tuhan juga berarti Roh Kudus bawa kita ke padang gurun loh. Bawa ke tempat susah. Bawa ke tempat penderitaan. It doesn't have to be good, yummy, enak deh pokoknya ikut Tuhan deh, seneng-seneng, nggak kekurangan temen, nggak kekurangan uang, nggak kekurangan kerjaan, semuanya bagus, makmur. No, dengan adanya Lukas 4 ayat 1 ini jelas belajar ketaatan di Ibrani 5:8. Yesus sekalipun manusia ya, dalam bentuk manusia, belajar ketaatan dari apa yang dia derita. So, Anda tidak selalu ikut Tuhan itu honky-dory, makmur, enak-enak. You will suffer. Embrace that suffering. Peluk. Ingat ya, M. Scott Peck mengatakan life is difficult. Embrace that life. Embrace that difficulty. So it won't matter anymore. Oke. Nah, untuk dicoba iblis selama 40 hari 40 malam dengan puasa total. Nah, pencobaan ini real nggak? Real. Betul nggak Yesus manusia? Normal seperti kita. Real. Realitinya real. Dia manusia beneran. Kalau enggak ini pencobaan, bohong. Apa Yesus bisa berdosa dengan badan manusia itu 100%? Ngapain kita dikasih Tuhan suruh ngikuti langkah dia, tapi dia nggak bisa dia nggak mempan dicobai. Ya bohong namanya, ya kan? Nah, dia pakai tubuh dosa lah. Karena itu turunan dari indung telurnya Maria. Rohnya Roh Kudus. Pencobaan Yesus itu real nggak? Kita lihat di Ibrani 8 ayat 8, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punyai bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi sebaliknya sama dengan kita. Lingkari deh kata sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Okay. It's his choice gak mau berdosa. But can he sin? Of course. Tapi pilihan dia gak mau berdosa. Nah, saya mau tanya pada Anda semua. Sebetulnya tuh waktu pencobaan 40 hari 40 malam terjadi tuh apa sih yang dikerjakan Allah di dalam dia? What is God doing? In and through Jesus. Apa yang dilahirkan Allah Bapa? Dilahirkan Allah Bapa di dalam dan melalui kehidupan anak manusia. Saya sengaja tulisnya anak manusia. Kenapa? Supaya ngingetin Anda waktu namanya Yesus 33 tahun di bumi, dia manusia sama seperti kita. Yesus, anak manusia Yesus itu selama masa padang gurun 40 hari 40 malam puasa, itu apa sih yang dikerjakan Allah Bapa? Itu ngapain sih di dalam itu sebetulnya? And it's very important. And ini akan menjadi perjalanan hidup kita dari masa ke masa, dari iman ke iman, dari glory ke glory. Every test of the faith, okay, akan membawa kita kepada level iman berikutnya. Every temptation in our soul akan membawa jiwa kita tidak lagi jadi kayak spaghetti, tapi kita semakin solid seperti baja di dalam kehendak kita, emosi kita, dan pikiran kita. Kan jiwa kita terdiri dari apa yang kita mau, kita rasa, kita pikir. Apa yang kita pikir apakah lebih banyak dipengaruhi dunia, punya masukan-masukan, kita jadi ikutin arus dunia. Terus kalau hari Minggu just rohani, tapi Senin sampai Sabtu nggak rohani. Atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, actually you are selaras dengan Tuhan. Which one? Okay. Nggak mungkin lah. Di dalam kita aja udah ada peperangan batin. Roma 7 tuh ayat 20 sampai 24. Anda ingat nggak? Paulus berkata, aduh, aku tuh di dalam hatiku tuh cinta hukum. Tuhan, aku mau melakukan, tapi kok pas mau melakukan ada yang di luarku yang ngelawan. Dia sadar yang ngelawan itu adalah dagingnya dia, the soul, the lust.
Nah, itu ngelawan sekali. Nah, kalau kita terus bergaul dengan dunia, lebih banyak waktu dengan browsing dengan dunia daripada duduk kehidupan kontemplatif dengan Tuhan, solitude and silence, itu tentu pengaruh dunia akan lebih kuat di belakang Anda. Nanti Anda nggak bisa teriak seperti Paulus yang betul-betul mau hidup menyenangkan hati Tuhan dan satu hati dengan Tuhan. Bukan ada jarak antara hati dia dan hati Allah, tapi mau satu in loving union. Si Paulus Roma 7:24 teriak loh, aduh aku ini manusia celaka, siapa yang bisa lepasin aku dari tubuh celaka ini. Untung ada Yesus Kristus. Baru masuk ke Roma 8 ayat 1. Bagi mereka yang dalam Kristus, dia tidak lagi di bawah hukuman. Tidak lagi di bawah tekanan dakwaan hukum Taurat, tapi dia hidup merdeka dengan hukum roh. Di mana hukum dosa dan maut tidak berkuasa lagi. Nah, Anda nggak bisa ngidupin Roma 8 itu ayat 1 kalau nggak menang di Roma 7 ayat 23, 24. Nah, jadi be careful. Nah, taunya Anda itu kuat apa enggak di mentalnya, di jiwanya, ada crack apa enggak di fondasi jiwa kita. Ujian ini akan masuk. Oke. Lukas 2 ayat 41 sampai 45. Every year Jesus parents travel to Jerusalem. Nah, ini saya mau bawa ke Anda apa yang bikin Yesus kok bisa buat pilihan nggak ngikutin maunya setan, tawaran-tawaran menggiurkan setan. Di tengah lapar dikasih roti ya terang aja dong menggiurkan dong ya. Tapi kok dia bisa nempel terus ke Roh Kudus loh. Wah, hebat saya. Apa sih rahasianya di belakang ini semua? Itulah rahasia yang dibuat oleh masa tersembunyi. Lukas 2 ya, 41. Jadi kita mundur nih ke Lukas 2 dari Lukas 4. Lukas 4, ujian iman dan pencobaan jiwanya Yesus. Tapi Lukas 2 bicara mengenai progresif masa tersembunyi. Nah, apa hubungannya kedua ini? Every year Jesus parents travel to Jerusalem for the feast of Passover. Hey, ini kita lagi mau perjalanan ke Yerusalem nih, mau Paskah kan kita. When he was 12 years old, they went up as they always did for the feast. And when he was over, they left for home. The child Jesus, anak Yesus 12 tahun, stayed behind in Jerusalem, but his parents didn't know it. So thinking he was somewhere in the company of pilgrims, dia pikir si Yesus adalah di tengah-tengah orang banyak yang pulang ke Bali, ke kampungnya dari Yerusalem. Dalam perjalanan itu sepanjang hari, akhirnya orang tuanya Yesus, orang tua asuh ya, mulai mencari Yesus di antara saudara-saudaranya dan tetangganya. Nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang lihat Yesus, nggak ada yang ketemuin Yesus. So mereka balik ke Yerusalem. Waktu tiba di Yerusalem, balik ke bait Allah, Yesus ngomong ini. He said, "Why were you looking for me?" Kenapa kok aku dicariin? Didn't you know that I had to be here dealing with the things of my father? Bukannya kamu tahu aku mesti ngurusin urusannya bapakku. But they had no idea what he was talking about. And so he went back to Nazareth with them and lived obediently. Okay, thank you. And his mother held these things dearly deep within herself. And Jesus mature. Nah, saya langsung lompat dari ayat yang ke-40, lompat ke 49, lompat ke ayat 52. And Jesus matured, Yesus menjadi dewasa, bertumbuh baik badan, fisik maupun rohnya, dan diberkati oleh Allah maupun orang. Nah, jadi kalau Anda lihat di ayat 52 ini penting ya. Kita ini kepingin di gereja lokal mengalami jemaat yang dimuridkan dan mengalami kayak begini nih. Tumbuh badannya juga sehat, rohnya juga bertumbuh dewasa, diberkati Allah. Kayak apa sih orang yang diberkati Allah? And disukai orang. And you know that's what we want in our church, isn't it? Nah, kalau gitu kita tiru aja Yesus ya. Bagaimana perjalanan hidupnya dia setelah dia lahir di bumi. Nah, Yesus itu hampir menghabiskan 30 tahun di tempat yang gak kelihatan siapapun, gak dipedulin orang, gak dirayakan orang, gak ada yang tahu dari mana munculnya. Tiba-tiba dia dibaptis dalam sungai Yordan, Allah Bapak langsung, ini loh anakku kepada aku berkenan. Nah, sebetulnya 30 tahun pertama itu apa yang terjadi dalam diri Yesus ya?
Nah, ini yang perlu kita tahu. Justru yang bagian ini kok jarang dibagikan. Saya mau di musim pandemi COVID-19 ini, di mana setiap kota di seluruh provinsi di Indonesia memiliki peraturan-peraturan sendiri ya, dari gubernurnya. Ada yang PSBB-nya skala besar, ada yang setengah PSBB, tergantung bagaimana. Kalau nggak salah kemarin saya baca kondisi Jakarta udah nggak merah lagi, katanya di orange katanya. Apalagi dari orange kita ke hijau ya, ke hijau. Jangan merah terus atau bahkan hitam merah oranye gitu ya, kuning hijau gitu loh. Nah, semuanya ini bisa berkurang tergantung kita sendiri sebetulnya. Ya. Nah, kita lihat di Lukas 3 ayat 21-38 dari The Message. Saya pakai The Message Bible ya. Nah, after all the people were baptized, Jesus was baptized too, and as he was praying, the sky opened up and the Holy Spirit like a dove descending came down on him. And along with the Spirit a voice, "You are my son, chosen and marked by my love, pride of my life." Wah, kalau Anda dipromosi kayak gini sama bapakmu sendiri, hidupmu berbeda kali ya. Hari ini gak usah cari jati diri dari tempat lain kali ya. Nah, and when Jesus entered public life, he was about 30 years old. Jadi dari 12 tiba-tiba muncul dia umur 30 tahun. In public perception of Joseph, who was, dia tuh bapak asuhnya. Nah, 30 tahun, bukankah ini waktu investasi cukup lama? Jadi saya lingkari kata investasi, bukan sia-sia. Buat Yesus masa masa tersembunyi ini bukan musuhnya dia. And masa padang gurun pun bukan musuh. Bukan sesuatu yang dia despise. Dia aduh kalau bisa cepat kelar kenapa sih? No. He actually embrace it, you know. Nah, kenapa kok ini investasi? Ingat ya, Anda mesti ingatkan dirimu loh. Ingat ya Roma 12 ayat 1, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita ini tidak lagi dimiliki diri kita lagi loh semenjak kita lahir baru. Udah ada transaksi jual beli, nyawa kita dari tangan setan lepas ke tangannya Allah. So kita miliknya Allah Bapa. Yesus menjadi ransomnya, ya, menjadi sandranya itu. And which is kita mau Paskah Jumat Agung kan itu, right? Nah, nomor 2, kita tuh diminta Allah tiap hari mempersembahkan persembahan yang hidup, bukan daging mati, hidup. Tubuh kita yang hidup dan kudus. Itu persembahan pilihan Allah, dia maunya itu. Kenapa sih kalau dia mau tubuh kita? Sebab di dalam tubuh kita itu adalah kemanusiaan total kita. Ya, kita kan manusia 5 bagian, bukan 3 bagian aja. Kita ada fisik, roh, jiwa, apalagi intelek, sosial. Kalau salah satu dari itu nggak bertumbuh, abnormal kita, nggak sehat kita. So kita tanya dong, Tuhan mau diapain sih seluruh kemanusiaan kita ini di tanganmu? Sampai kau jadi pemilik yang baru. Anda kalau seperti Yesus yang nggak ngomel-ngomel, nggak ada keluhan, tapi dia peluk masa tersembunyi itu. Oke. Akibatnya apa? Nah, kenapa kok kita mesti peluk masa tersembunyi yang 30 tahunnya Yesus itu panjang loh itu periodenya. Gak main-main. Orang lain udah sibuk kawin kali ya. Yesus selesaikan itu 30 tahun. Kita telah simpulkan bahwa padang gurun itu menghasilkan Yesus yang baru. Dari diam sekarang menjadi manusia yang ditransformasi bagian dalamnya. Menjadi luarnya. Dahsyat saudara-saudara. Betul kan? Dia ngomong semuanya memuji, kagum. Wih, kata-katanya indah banget. Dan dengan kuasa yang luar biasa. Wow, siapa ini? Nah, jadi sebetulnya yang dikerjakan Allah di dalam Yesus itu apa ya? Coba kita mau cek. Apa aja yang dikerjakan Allah Bapa dalam manusia di bagian yang gak kelihatan dari Yesus. Satu hal yang kita pelajari. Yang ini Anda mesti peluk nih, kenceng-kenceng nih. Supaya sabar. Allah itu kalau kerja di dalam Yesus kan 30 tahun. Jadi dia gak tergesa-gesa, gak terburu-buru dong. Waktunya lama. Dan waktunya pelan. Yang nomor 3, tempatnya tempat yang gak kelihatan orang. Sendirian. Sepi. 30 tahun menyepi loh. Ya, di Bali ada hari sepi, teman sehari loh. Ini 30 tahun nyepinya. Bah, buktinya Pak Allah itu mengerjakan sesuatu dalam Yesus. Wah, kelihatannya waktu dia dicobai di padang gurun dong. Nah, di situ baru Anda lihat. Penulis buku The Anonymous namanya Dr. Alicia Britt Chole menjelaskan seperti ini. Britt itu nama suaminya ya.
Hanya 3 tahun aja loh, kurang dari 10%. Ya dong, 33 tahun di bumi, 33 tahun mati, 30 tahun pertama nggak kelihatan, 3 tahun aja kelihatan di muka kita, sampai kita niru-niru yang 3 tahun aja tuh. Khotbah, bersaksi, nengking setan, doakan yang sakit, betul nggak? Yang 30 tahun kita nggak pernah lakukan apa-apa, betul nggak? Nah, so, kita lihat hanya 3 tahun aja kurang dari 10% dari kehidupan Yesus yang kelihatan. Sesuai tertulis dalam 4 Injil itu. Lebihnya, lebih dari 90% dari kehidupan Yesus di bumi malah terpendam. Di dalam masa di mana Yesusnya nggak kelihatan, nggak ternama, nggak dikenal, dan nggak dirayakan siapapun. Orang tuanya juga asuh juga nggak ngerayain. There is Peter Scazzero tuh nulis kayak gini ya. Di musim tersembunyi ini, Anda akan mengalami banyak long grief, suffering of many limits of COVID-19. Ya, seperti COVID sekarang ini. Ini masa tersembunyi nih. Gereja mana yang mau melakukan pelayanan? Pendeta-pendeta nggak berani undang-undang untuk bicara ke gereja-gereja keliling-keliling Indonesia. Sekalipun aku diundang ke Amerika, aku tahu. Bayangin tiba di sana 14 hari disekep. Terus pelayanan pulang lagi 14 hari disekep. What an expensive way. Pakai Zoom aja lebih efektif. Ya, urapan kan tidak terbatas geografis, betul nggak? Kalau nggak saya jadi martabak Bandung, saudara-saudara. Manis panggang 14 hari, panggang lagi di sini 14 hari, tengahnya kecut, saudara, ntar nggak seger lagi. Nah, musim pandemi ini is a long grief, is a long suffering time, okay? And ini membuat batasan-batasan yang luar biasa gara-gara si COVID ini. Namun kalau Anda ngerti masa tersembunyi ini, actually ini musim ini adalah an invitation from God. Undangan dari Allah langsung for you to surrender to God. Untuk kita belajar berserah, and kata ini loh, susah bahasa Indonesianya, trust in God. Mempercayakan nyawamu total ke tangan Tuhan. On a new level. Dulu believe, ya aku percaya tapi mental ya. Sekarang I know that God is alive. God is with me. Gak pernah ninggalin aku. Di tengah pandemi ini semua kekacauan pakai vaksin apa. He is with me. I'm fine. Gak ada apapun yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Dia terlalu sayang kita sampai kita diuber melulu. Ini adalah undangan dari Tuhan untuk kita berserah pada Dia. Tapi dalam derajat yang lebih tinggi. Di mana kita belajar listening to Him. And receiving gift He has for us. Di mana kita belajar dengar Dia. And di mana kita belajar untuk mendengar. Dan menerima hadiah-hadiah karunia-karunia dari Dia bagi kita. The problem is that these are gift yang we prefer not to receive. Ternyata ini karunia, kado-kado yang jemaat Tuhan pada gak suka. Anda tahu Yesus suka? Karena Dia bilang waktu umur 12 tahun. Kalian gak tahu ya? Aku tuh ada di sini untuk melakukan pekerjaan Bapakku. Berarti dia dengar Tuhan dong. Dia dengar suara Bapaknya dong. Don't you want to be like Jesus? Nah, ini formula gunung esnya dari Dr. Alicia Bridgeshaw adalah seperti ini. Bagian yang kecil, ini gunung esnya mesra, saudara-saudara. Samar-samar mesra. Lagi hazy, lagi mendung, saudara. Bagian atasnya kecil mungil, yaitu yang kita tiru ternyata selama saya lahir baru sampai dipanggil pelayanan. Ya, saya fokus ke 10%-nya Yesus. Saya gak fokus ke 90%-nya Yesus. Yang nampak itu kecil. Itu yang kelihatan yang Yesus ngapain. Oke. Nah, tetapi bagian terbesar hidupnya Yesus 30 tahun dari 33 itu 90%. Kehidupannya dia tuh di bumi terpendam. Tersembunyi, gak ada orang yang tahu. Itu semua di bawah permukaan. Itulah masa di mana Yesus tidak dihiraukan orang. Anda siap gak? Udah kerja keras tapi gak dihiraukan. Gak diingat orang. Gak dirayakan siapapun. Namun ini seperti rumah adalah membangun fondasi jiwa kita. Kalau sampai jiwa kita tuh banyak retakan-retakan. Kalau fondasinya banyak retakan. Wah tuh dapat tekanan-tekanan, godaan-godaan di emosi kita, di appetite kita, nafsu-nafsu kita.
Gila power, gila otoritas, mau pegang power, mau pegang otoritas, mau kontrol, mau kendali hidup kita, hidup orang, situasi kita mau kendalikan. Kalau kita ada crack, pasti setan masuk. Kita akan jatuh dalam pencobaan. Nah, tapi kalau jiwa kita solid kayak Yesus, makanya ujian padang gurun itu penting. Ujian itu ke iman. Godaan itu kemana? Ke jiwa. Jadi arti trial, pencobaan itu sesuai Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Anggap suatu kebahagiaan saudara kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Artinya apa saudara? Lah disuruh ketawa bahagia berarti kan memang kehidupan kesulitan, pencobaan, ujian memang part of our life. That's our journey in the world gitu loh. Itu bukan aneh, itulah normal. Roh Kudus bawa kita loh. Jadi fondasi solid yang bikin ampuh jiwanya Yesus sampai tak terhancurkan oleh apapun juga dari kehidupan Yesus, itulah yang dilakukan Allah Bapa di masa tersembunyi. The foundation of the house. Sayangnya nggak pernah ya ada orang mau, kalau saya beri tanah bangun gedung ini, pas lagi ngecor nyari berapa kedalaman batu cadasnya, berapa air yang ada, mata air di sini, ngeringin sampai pasang piling itu, bor piling segala macam. Gak ada yang datang tuh. Yang datang truk, tukang bangunan, tukang surut air, semua buru-buru. Gak ada tuh teman-teman yang mau datang kita. Kata keter gitu katanya. Nah, waktu kita kotor gitu lagi dibentuk, siapa yang mau mengunjungi kita? Itu tuh teman yang baik tuh, kalau mau terima kita dalam kondisi kotor, tapi suatu hari kita harus keluar dari kekotoran menjadi bangunan yang solid. So, Yesus habiskan hampir 30 tahun di tempat yang gak kelihatan siapapun. Apa yang terjadi? Ini juga harus terjadi pada Anda. Ya, kita ikuti ya modelnya Yesus ya. 1, dia peluk kehidupan tersembunyi itu. It's not your enemy, it's not your hard time. 2, Yesus gak memandang sepele masa sepi itu. Dan itu bukan masa gak produktif loh, sangat produktif. Buktinya pas diuji di padang gurun, produktif gak saudara-saudara? Dia bisa nempel satu sama bapaknya sama Roh Kudus loh. Padahal perut lapar, tenggorokan haus, ditawarin apapun bisa tetap nempel ke bapaknya. Apa kata bapaknya lebih keras daripada apa kata setan dengan semua luring itu ya, rayuan-rayuan, godaan-godaan itu loh. Gak mempan, power dikasih, kekayaan dikasih, worship dikasih. No, he can be close to the Holy Spirit. 3, Yesus buktikan ke kita bahwa masa tersembunyi bukan masa sia-sia, bukan nganggur. Yesus buktikan bahwa masa tersembunyi nomor 4 adalah masa terpenting dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia. The most important thing. Nah, dari perspektif Allah, masa tersembunyi ini juga disebut sacred space. Anda bikin ruang, saya tulisnya tersuci, ruang suci buat Tuhan kerja. Kalau Anda lagi solitude silence, basically you are making a sacred space. Anda ada rongga kudus di mana Allah Anda kasih izin masuk ke seluruh seantero jiwa Anda. Yang nggak tahu, yang kita nggak sadari, yang nggak pernah mikir sampai ke situ, dia masukin sampai kita disadarkan. Because we cannot know God unless we know us. Nah, yang bisa kasih tahu kita cuma Tuhan. Itu yang bikin saya jadi jatuh cinta sama Tuhan lagi, because He helped me to know me. Okay? Daripada kita nyakitin orang terus dan orang jadi marah sama kita, why don't you ask God, what am I like? Kayak Daud gitu loh. 150 pasal itu buku pemazmur, all talking about their heart. Musa berkata, dia nyanyi ya di kitab Mazmur, Korah, Asaf, Daud, semuanya berkata, aduh kalau bukan karena Tuhan, apa artinya aku ini? Nggak ada apa-apanya. Kan sadar diri kayak begitu. Aku masuk ke dunia kegelapan, kok di situ. Aku ke surga, ya kau juga di situ. Mau lari kemana dari aku ya? Dari Engkau Tuhan. Nah, jadi jangan bilang bahwa hidup di tempat yang gak enak itu secara fisik berarti Anda menderita. Anda gak produktif, buang-buang waktu. No. So, dari perspektif Allah, masa tersembunyi adalah masa Anda berada dan menyediakan ruang tersuci bagi Tuhan. Itu masa ternyata for spiritual formation.
Formasi kerohanian yang otentik di dalam jiwa Anda. Di mana kehendak pikiran perasaanmu diarahkan menjadi kehendak Allah. Kan dikatakan gini ya, kalau ada argumentasi konflik di gereja. Kalau 2-3 orang itu konflik tapi kemudian jadi sepakat untuk melakukan kehendak Allah, maka Yesus di tengah-tengah kita. Minta apa aja pasti diberi. Nah, dari mau-maunya masing-masing kemudian tunduk, submit maunya Tuhan. Itu terjadinya waktu kamu nggak kelihatan siapa-siapa tapi you spending time with God. Anda mesti punya bukunya Brother Lawrence, The Practicing the Presence of God. Isinya tulisan jurnal dia sendiri. Bagaimana dia bergaul sama Tuhan. Facing God with the most pure face. Untuk mengalami hadirat Tuhan sambil nyincang daging, potong sayur. Karena Brother Lawrence tuh koki di biara. Dan di tengah-tengah goreng-goreng, orang pinjem alat masak segala macam. You know guess what? Di situ dia tetap fokus, nggak goyah untuk tetap sadar Allah tuh hadir di dapur. Itu proses pembentukan, saudara. Nah, masa tersembunyi dari tempat kelahiran is the birthplace of the authentic spiritual, glorious authentic spirituality. Jadi kalau Anda mau memiliki kerohanian yang otentik, itulah terjadinya di musim yang Anda nggak nyibukin diri supaya kelihatan, supaya mendapat penerimaan orang. Nah, apa sih masa tersembunyi itu? As a divine realignment time. Ini masa di mana Yesus di bumi dan Allah Bapa di surga hidupnya selaras. Pikirannya seia, sekata, selangkah. Nah, ini saya kutip dari Filipi 2 ya. Ayat 1, 2, dan 3. Aku berdoa agar kau bersatu, seia, sekata, sepikir. Galatia 5:25, selangkah, be in step with the Holy Spirit. Aduh, bagaimana lakunya? You can never do it until sampai Anda mengambil waktu mini sabat sesering mungkin sehari itu untuk duduk hanya bersama Tuhan. Jangan kasih daftar permohonan. Just be with Him. Biar Dia yang datang memberkati Anda, memandikan Anda dengan hadiratnya. Nah, bagian yang dikerjakan manusia itu apa? Waktu Allah butuh waktu pelan dan di tempat yang sepi, Dia kerjakan spiritual formation yang otentik di dalam kita. Kitanya ngapain bagian kita? Nah, bagian kita satu, ikut Yesus aja saudara-saudara di ruang maha suci itu ya. Satu, be fully rested, belajar istirahat, masuk perhentian Tuhan, Ibrani 4 ayat 12. Ayat 1 sampai 12. 2, do not rush the process. Jangan kepingin diburu-buru. Nah, Anda bisa cek ya, Anda tuh orang yang buru-buru Tuhan apa enggak. Waktu solitude silence 2 menit. Karena ini revolusi gede, aduh banyak yang komplain. Semuanya negatif, susah pikirannya lari-lari kemana-mana, gak bisa konsentrasi. Bisa. Itu kan seperti orang push up. Otot emosimu lagi dibentuk. Anda sekali otot emosinya kuat, jadi solid jiwanya. Anda akan seperti biji besi. Anda akan kayak Maria di kaki Yesus, gak kayak Marta yang jempalitan. And nomor 3, never regret that time waktu Anda disembunyikan Tuhan. Nah, pola pembentukan kerohanian Yesus yang terjadinya itu di dalamnya Dia, nggak di luarnya, nggak di gunung kecil yang 10% itu. Justru di porsi yang paling gedenya yang di dalam. Itu perlu kita teladani saudara-saudara. Itu perlu jadi model bagi kita. Ini bagi kita adalah awal menjadi pengikut Yesus yang efektif di bumi. Jadi inilah bagaimana Yesus anak manusia itu dimuridkan Allah Bapa. Demikian pula kita kalau di bumi, Anda satu, sadar, accept, terima apa cara yang Tuhan membangun fondasi jiwamu yang kuat, peluk, berserah. Nah, Anda waktu dibawa sama Roh Kudus ke tempat-tempat yang berat itu, yang tersembunyi, yang gak ada siapa-siapa, gak ternar sama sekali, you be at peace, Anda akan tenang. Ya, hasilnya orang-orang yang mau diproses masuk ke tempat persembunyian. Hasilnya ya, 1. Anda bukan lagi pemegang kendali diri Anda dan dunianya Anda. Ataupun sikonnya Anda. Kendali dipegang Yesus. Kendali Anda kasih ke Allah Bapa. Power belongs to God. Ini berat loh ini. Apalagi saya kayak ini orang kolerik udah dijinakan kali ya. Terus dijinakan tiap hari.
Anda mengecap ketenangan dalam batin Anda. There will be rest. Yesaya 30 ayat 1 dan 2 ya. Dengan tinggal tenang dan bertobat, di situ letak keselamatanmu. Oke. Dan Tuhan itu rindu untuk mengundang Anda untuk bisa menerima kasih karunia-Nya dan belas kasihan. But you need to be quiet and be rested. Nah, kalau Anda mengecap ketenangan di dalam batin Anda, you know something is cooking yang Allah berikan pada Anda. 3, Anda bisa taste buah penguasaan diri dan kesabaran dari dalam Anda. By the way, Anda tahu nggak? Di Wahyu 3 ayat 10, orang-orang itu ya, orang-orang kudus yang akan selamat dari si the beast, si binatang itu, yang belakangnya itu belakangnya itu si naga, si ular tua itu, adalah orang yang bisa melawan dia. Ada orang yang hidup di dalam kesabaran, kemudian ketabahan, ketekunan. Kalau bahasa Inggrisnya ada tambahan lagi, dan hidup dengan fidelity, dengan ketulusan, dengan kemurnian. Oke. Lihat nih ya. Wahyu 3 ya, 13 ayat 10. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini akan membuat mereka tidak akan kena dibunuh oleh si binatang itu, the beast 666 itu. So look, masa tersembunyi itu menghasilkan ketabahan, kesabaran dan kemurnian dari iman Anda. Oke. Berikutnya, hasilnya apa? Anda akan menjadi seorang pemimpin yang tidak terburu-buru. Saya udah bagikan kan, unhurried leaders, pemimpin yang gak buru-buru. Ini adalah pemimpin yang gak mendesak, gak memburu-buru Tuhan supaya cepetin kerjanya. You just rest in Him. Namanya resting kok. Kalau bahasa Indonesia resting itu perhentian, kelegaan. Kalau saya lebih suka rest itu ya rest. That mean you trust all your totality, tubuh Anda dan kemanusiaan total in the hand of God. And itu Anda butuh the power dari Roh Kudus untuk nolong Anda bisa resting in the loving arm of God. Oke, supaya Anda gak usah jadi control freak. Yang berikutnya, Anda akan dibuat bisa mengalami ini yang namanya trusting nih. Bisa mengalami namanya mempercayakan seluruh hidup dan masa depan Anda kepada Allah Tritunggal. Itu kayak apa sih? How can you trust your totality? Saya mesti ngomong Allah Tritunggal. Kan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan salah satu, tiga-tiganya. Karena the three always in one. Okay. Nah, bagaimana to trust all your totality of your life and your future destiny di tangan Dia. Walaupun lewatin padang gurun, lewatin masa kesulitan, masa pandemi ini. If you don't be still di dalam Tuhan dan diam dan nerima adanya masa-masa tersembunyi, Anda akan kecewa. Oke. Lanjut, ada hasil apa lagi? Anda akan tahu sekarang bahwa di masa tersembunyi ini yang dikerjakan oleh tangan Allah Tritunggal dalam Anda adalah formation of Christ in you. Pembentukan Kristus dalam Anda. Lihat tuh Galatia 4 yuk, baca yuk ayat 19-20. Kasihan Rasul Paulus. Dia nangis loh mengenai jemaat Galatia yang dimulai dengan iman yang dilukiskan dengan pengabaran Injil yang luar biasa. Sampai cinta mula-mula. Jadi murtad. Jadi kedagingan. Jadi Kristen yang legalistik. Pokoknya mesti sunat. Pokoknya mesti begini-gini. Kasih dan belas kasihan dan grace hilang. Nah, saling menghakimi rame. Nah, lihat di Galatia 4 ayat 19-20. Hai anak-anakku. Karena kamu loh, aku tuh menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, menderita sakit bersalin itu berarti ada tekanan dari dalam kan. Betul gak Bella? Waktu melahirkan si Lukas tuh gitu kan ya. Kan ada desakan yang bikin nih bayi udah keluar dong, keluar. Udah waktunya 9 bulan soalnya. Right? Ada sesuatu yang bikin ada pembukaan sampai rupa Kristus itu nyata di dalam kamu. Ngapain sih si Paulus ini? Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Berarti suaranya dia lagi keras nih. Karena aku telah habis akal yang ngadepin kamu. Nah, ini ngadepin apa? Ngadepin jemaat yang meninggalkan hubungan pribadi, investasi waktu pribadi dengan Allahnya. Sekarang mereka sibuk kerja, doing for God. Bukannya doing with God. Sama sekali tidak. Nah,
Saya mau bagikan dari Peter Scazzero seperti ini. Tadi kan saya katakan bahwa yang Allah kerjakan 30 tahun di bawah permukaan, di gunung es yang bawah, ya, yang lapis-lapis itu dari kehidupan Yesus, untuk menghasilkan 3 tahun puncak gunung es yang keren, yang luar biasa, yang dipuji orang, yang powerful, yang full of influence. Nah, itu kan dikerjakannya kan yang di bawah ini kan, 30 tahun nggak kelihatan ini kan. Nah, di situ dibentuk karakter Allah Bapa di Yesus. Jadi makanya Yesus bisa ngomong, kalau Anda melihat anak, Anda udah lihat Bapa. Sama kalau kita dibentuk di musim tersembunyi ini, Anda dibentuk karakter Kristusnya. Nanti barang siapa lihat Anda bisa lihat Yesus. Sama dong kayak 1 Yohanes 4 ayat 19. Seperti dia, begitulah kita di bumi. Right? Nah itu butuh kerjaan tangan Tuhan di dalam dan kerja tangan Tuhan melalui kita. Sehingga orang ngeliat Kristus di kita. For the sake of others, kita ngalami waktu proses pembentukan Kristus ini. Nah, ini baru saya bisa sah berkata seperti ini. Kalau Anda mau jadi saksi Yesus, seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayat 8 ya. And you shall receive power after the Holy Spirit come upon you. And you shall be my witnesses. Oke. Kenapa kok Anda bisa jadi bersaksi? Karena Anda gak bisa beri apa yang Anda gak punya. Yang Anda punya, what you possess, yang dikatakan di sini kata kerjanya dari Peter Scazzero, itu what you possess. Possess tuh miliki dan part of you. Makanya kalau diambil sakit dari Anda. Apa yang Yesus possess inside of him is the character of the Father, karakter Allah Bapa. Dan Yesus nggak bisa dong nunjukin ke orang, kalau kamu lihat dia, Anda lihat Bapa. Kalau Anda nggak punya itu, ya dia punya 100%, saudara. Kenapa ya dia ngomong, baca ya doanya di Yohanes 17. He possessed the Father, he possessed the Holy Spirit, and he gave it to all his disciples. Nah, nomor 2, what you do is important. Emang yang kamu lakukan bagi Tuhan itu penting, saudara. But who you are is even more important. Siapa Anda jauh lebih penting. Who you are with Jesus. Nah, Anda pernah baca nggak? Coba nanti baca ya kitab Efesus 1 ya. Kalau Anda baca Efesus 1 ayat 11. Nah, yang ini saya nggak masukin di dalam PowerPoint. Anda tulis aja deh. Ini Alkitab bahasa Indonesia top man. Saya kagum. Hanya di bahasa Indonesia ditulis kayak gini. Pakai tanda kutip lagi. Aku katakan dalam tanda kutip, dalam Kristus, tanda kutip tutup. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Anda bisa punya kehendak Allah di dalam hati Anda, di dalam kehendak Anda. Anda punya bagian yang bikin Allah. Ada menjadi bagian Anda. Ini kalau Anda di dalam Kristus. Anda gak mungkin di dalam Kristus kalau Anda gak masuk dong pada dia. Datang ke dia, di hadiratnya dia. Kalau Anda gak ada di hadiratnya dia, ya Anda gak di dalam dia. Kalau gak di dalam dia, dia gak bisa masuk ke dalam batin Anda untuk mengerjakan apa yang perlu dikerjakan sampai Kristus terbentuk dalammu. Untuk itu Anda perlu in Christ. That's your identity. Being with God. Being in Christ. Nah ini penting sekali saudara. Nah kalau Anda gak ada di dalam Kristus, Anda gak mengizinkan Tuhan untuk do anything He wants to do in your life. Nah ini penting sekali ya. You cannot give what you don't possess. It's very important untuk Anda bisa pelajari ini. In Christ you possess. Anda memiliki bagian yang dijanjikan. All the promise of God. Itu dijanjikan Allah. Berikutnya, what you do is important, but who you are is even more important. Jadi jelas sekali saya pakai grafik ya. Kalau Anda seperti Marta, Anda do for God-nya, wah kayak timbangan tuh jomplang, bludak. Tapi Anda spend time sama Tuhannya jadi dikit, kecil banget. Jadi kalau Anda disuruh menyampaikan siapa Yesus, karakter Kristus keluar dari Anda ya nggak bisa, nggak ada orang bensinnya
setetes, karena hidup Anda tuh penuh sama kerjaan buat Tuhan. Apa betul Tuhan butuh dibantu kita? Atau kita butuh Tuhan untuk bekerja melalui kita? Di kata-kata ini Anda mesti pelajari di Filipi 2 ya, ayat 12-13. For it is God who both works. Karena mesti pakai bahasa Inggrisnya jadi tepat, saudara. For it is God who both work and do His good pleasure. Allah lah yang kerjakan kerelaan Dia dan kehendak Dia. Nah, kita disuruh God work in us, and kita disuruh work out your salvation. Kita suruh keluarin yang dikerjakan Allah dalam kita, melalui kita suruh keluarin. Itu Filipi 2 tuh ayat 12-13. Oke. Nah, kalau Anda kerjanya melakukan kerjaan bersama Tuhan, kan namanya Immanuel. Kenapa kok mau kerja buat Tuhan? Terus Tuhannya di mana ya? Oke, jadi dulu saya begitu, saya ngalah, saya jujur. Berkali-kali saya banyak kali khotbah tanpa Yesus. Kalau para rasul khotbah dengan Yesus. Kenapa? Karena they spend time with God. Anda bisa lihat hidup ritmenya Petrus di Kisah Rasul 10. Dia doanya jam 9, jam 12, jam 3 siang. Itu persis dengan slot-slot waktu yang Yesus peragakan waktu dia di bumi. He spend time with God. Nah, oke, lanjut. So who you are jauh lebih banyak. Kan kita mau jadi serupa Kristus. Sampai Paulusnya nangis kayak wanita bersalin. Oke. Nah, itu jauh lebih penting daripada berapa accomplishment yang Anda capai. Yang terakhir, the state you are is the state you give to others. The state you are in is the state you give to others. Kondisi, status saat ini, bagaimana Anda secara spiritual dan secara jiwa, itulah yang Anda bagikan ke orang. Kalau di dalam jiwa Anda ini tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, Anda baca ya Yesaya 30 ayat 15, fantastik. Luar biasa tuh, Yesaya 30 ayat 15 sampai 18 ya. Dan Roma 2 ayat 4 sampai ayat 8, aduh. Allah itu melakukan kebaikan, ngundang kita supaya tenang dan bertobat. Bertobat itu artinya berubah pikiran, ya. Karena bagaimana pikiran kita ya begitu perbuatan kita. Nah, when you do that, jiwa Anda kan diproses sama Tuhan, karena Anda izinkan diri Anda kan datang ke Tuhan kan. Jadi dia kerja di dalam kita. Nanti kalau ketemu orang setelah pertemuan yang konsisten 3-4 kali sehari, 2 menit aja. Soal silence ya. Hanya you spend time mungkin 5-10 menit untuk firman. Untuk dengar dia. Itu nanti yang Anda bawa ke orang lain. Dan pasti akan kelihatan produksinya apa di tengah ujian dan godaan jiwa Anda di padang gurun. So, welcome everybody. Kita semua sedang ada di musim yang dimana kita lagi tersembunyi semua. Gak ada KKR di tempat umum nih. Gak ada lapangan terbuka. Gak ada stadion kebuka. We are just with God. And let's see setelah COVID. Are you gonna be better and bigger on the inside? Itu doa saya ya. Kita doa ya. Oh Bapa kami yang terkasih. Bapa kami yang sabar. Yang juga bekerja dalam kami, tidak memburu-buru kami, tapi Kau mengejar kami. Dimanapun kami berada, Kau gak pernah tinggalkan kami atau biarkan kami. Aku berdoa agar musim pembuatan fondasi jiwa kami, sehingga waktu hantaman-hantaman godaan dari iblis untuk menggoda nafsu-nafsu kami dengan tawaran-tawaran menggairahkan nafsu appetite kami, gila kekuasaan, gila disanjung-sanjung. Kami gak jatuh Tuhan. Kami tetap berjalan sama Allah Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Buat kami berhasil Tuhan sepanjang pandemi ini. Dan kita keluar memuliakan Allah. Berikan segala hormat pujian kembali bagimu Tuhan. Kau Allah yang sabar dan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. So kita ada Kak Jono Gunardi. Salam kenal. Salam berjumpa. Thank you untuk bergabung. And Ibu Ruri, thank you untuk bergabung. Dan semua teman-teman, thank you so much. Kita sudah selesai dari acara ini. Dan kalau saya mengundang Anda untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan
lebih baik Anda tanya daripada amin-amin gitu loh. And thank you. Saya nggak komplain loh ya. Tapi I want you to experience it. And kita memang dibawa Tuhan semua ke situ sih. Musim pandemi ini is a blessing. Ini musim yang sangat-sangat, kalau selama ini berantakan hidupmu nggak apa-apa. Ini kan kita nggak ada yang tahu berapa lama pandemi ini, betul nggak? Jadi buat apa stres, karena nggak tahu kapan kelarnya. Ya kalau butuh 30 tahun, why not? Bukankah kita sudah mempersiapkan mental nih? Udah deh kita hidup dengan jalan sama si coronavirus. Emangnya sebelum coronavirus nggak ada virus lain, saudara? Ada, ini pilek-pilek nih apa? Ini kan virus. Tuh, apalagi? HIV, AIDS, ada virus apa tuh, cacar, German measles, campak, itu kan virus-virus semua. Jadi jangan dilebih-lebihin begitulah ya. Tapi yang penting izinkan Allah bekerja dalam Anda. Izinkan Allah menyingkapkan dan membentuk Kristus dalam dirimu. Ternyata bukan pakai tumpang tangan ya, sama rebah-rebah lagi. Kita jagalah otak kita supaya gak geger otak ketimbang ditembak orang, ditumpukan kayak sardin begitu ya. Biarlah kita ditumpuk dengan hadirat Allah, dipeluk Allah Bapa, jalan sama Yesus, itu lebih sehat saudara. Oke? Please kasih pembelajaran Anda apa hari ini. Jadi kalau nggak dicoba Anda nggak bisa nanya. Begitu dicoba baru tahu, aduh susah ya. Nah itu yang saya mau dengar tuh. Nanti saya bisa masuk untuk menjelaskan kepada Anda. Kita ketemu lagi ya hari Kamis dengan pembelajaran masuk musim penderitaan Yesus. Supaya kita terima kuasa kebangkitan Dia. Tuhan berkati. And sampai jumpa kembali Sabtu jam 12 siang.